Shalom saudara, kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 146 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ia Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita sangat erat kaitannya dengan waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita tahan. Waktu akan terus bergerak sekalipun kita sudah merasa lelah. Waktu akan terus maju sekalipun kita telah kehilangan semangat untuk melangkah maju. Perjalanan waktu telah mengantar kita mengarungi hidup di hari yang ke-21 dalam tahun ini. Hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan. Puji-pujian kita naikkan, doa kita naikkan sebab perjalanan hidup di dunia ini bukan hanya sekedar perjalanan menempuh waktu atau menghabiskan waktu, tetapi hidup ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Karena itu renungan ini saya beri tema mensyukuri perjalanan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita sudah pernah menempuh jalan yang lurus, di mana situasi seakan baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi juga kita pernah menempuh jalan yang berkelok-kelok yang penuh dengan lika-liku, di mana seringkali ada tangis, rasa takut, cemas, khawatir, rasa gelisah, rindu, sedih, perasaan terpukul, kecewa, marah, menyesal, putus asa, dan berbagai perasaan yang lain. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal. 5 pasal terakhir, yakni mulai pasal 146 yang kita baca saat ini sampai pasal 150, memiliki ciri yang sama, yaitu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, artinya pujilah Tuhan. Mazmur 146 menyampaikan hal yang kontras yang berlawanan antara manusia dengan Allah.
Dalam ayat 3 sampai ayat 4 kita perhatikan, di situ pemazmur memperlihatkan bahwa manusia itu fana. Hidupnya di dunia ini sementara. Ayat 4 dikatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jadi sungguh hidup manusia sangatlah terbatas. Kalau pada saat itu juga ia dipanggil Tuhan, berakhir. Sedangkan di dalam ayat 5 sampai ayat 10 memperlihatkan bahwa Tuhan Allah itu abadi. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, termasuk kita saudara. Dialah yang menjadikan kita. Nah, karena sifat manusia dan Allah yang jauh berbeda ini, maka pemazmur memberikan judul perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Manusia dengan Allah jelas berbeda, saudara. Yang satu diciptakan, yang satu pencipta. Karena itu pemazmur menyampaikan bahwa manusia tidak dapat diandalkan. Manusia tidak dapat dijadikan sebagai tempat sandaran hidup, sandaran pengharapan. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang dapat diandalkan menjadi tempat sandaran hidup. Allah lah satu-satunya penolong. Itulah alasan pemazmur mengajak kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Dengan kata lain, saudara, mau disampaikan kepada kita, berhenti berharap pada manusia. Berhenti berharap pada situasi. Manusia seringkali berubah-ubah. Hari ini A, besok belum tentu A. Manusia terkadang mengecewakan. Begitu juga situasi tidak selamanya bisa memberi harapan. Situasi, keadaan tidak selamanya sama, saudara. Situasi besok belum tentu sama dengan situasi hari ini. Karena itu berharaplah pada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Kalau manusia di hari esok bisa berubah, kalau situasi di hari esok bisa berubah, Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Silakan saudara baca. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus yang menuntun kita dengan kasih-Nya di jalan yang lurus, Dia juga yang akan menuntun kita dengan kasih-Nya di jalan yang berkelok-kelok penuh dengan lika-liku kehidupan. Mari kita baca kembali ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi berbahagia dan diberkati kita yang mengandalkan Tuhan. Dunia ini, saudara, mungkin saja bisa berkata sudah tidak ada lagi harapan untuk masalahmu. Tapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Allah karena mujizat terus ada. Jika di hari kemarin kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi, kita bergumul dengan keluarga kita yang sakit, kita bergumul dengan berbagai problema kehidupan,
masalah ekonomi. Tetaplah teguh di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Jalani hari ini, esok dan seterusnya dengan sikap bersyukur. Sebab ada banyak hal yang patut untuk kita syukuri, sekalipun di tengah-tengah masa sulit. Kita ada sampai hari ini, dan perjalanan kehidupan masih diperkenankan Tuhan untuk kita lanjutkan. Waktu masih berjalan. Perjalanan ke depan masih penuh dengan misteri, penuh dengan tanda tanya. Bagaimana nanti? Bagaimana besok? Tetapi hati yang kuat dan teguh adalah sikap iman kita. Orang percaya hidup oleh karena imannya. Pengikut Kristus hidup berdasarkan firman-Nya. Hikmat untuk menjalani hidup, iman yang tahan uji, hati yang berpengharapan, sukacita untuk bersyukur. Itu yang harus kita minta dari Tuhan untuk memperlengkapi kita menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Sungguh saudara, kita tidak pernah tahu kehidupan kita ke depan bagaimana. Peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Balikpapan dalam berita pagi tadi. Kalau kita nonton video dari CCTV, kita bisa menarik sebuah perenungan saudara dari dalamnya. Bahwa hidup ini sangat sementara. Hidup ini memang sungguh sementara. Pengendara motor dan mobil yang berhenti di lampu merah tidak pernah menyangka bahwa disitulah dan saat itulah akhir dari hidupnya. Berhenti sambil menunggu lampu hijau menyala untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi maut datang menjemput. Sedih sekali Bapak Ibu menyaksikan videonya. Tetapi itu musibah. Tidak ada yang menginginkan. Kita tidak perlu jauh untuk menghakimi. Mari kita doakan bagi mereka yang selamat dan luka-luka saat ini. Kita berharap mereka segera dipulihkan. Bagi yang meninggal dunia, kita berdoa keluarga mereka dikuatkan. Saudara, memang hidup ini sementara. Tidak ada yang tahu hari esok bagaimana. Lanjutkanlah perjalanan kehidupan kita. Katakan dengan iman, bersama Juru Selamat, hatiku teguh, menempuh lembah maupun bukit kehidupan. Aku tidak takut, sebab tangan Tuhan memegang dan membimbingku. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.